misal kalian pengen motor baru gitu ya, new dari pabrik dengan gaya yang seperti ini, bisa jadi salah satu rekomendasi kalian buat dibeli. Motor ini satu kelas dengan W175, dengan Kawasaki W175 atau Yamaha XXR 155. Dari persaingan dengan kelasnya tersebut, motor ini adalah motor yang paling murah, harganya sekitar 25 jutaan. Dan perbedaannya dengan pesaingnya yang tadi disebutin itu sekitar 10 juta. 10 juta itu lumayan loh, bukan hal yang sedikit. Nah, dari 10 juta itu apa sih yang kira-kira bikin motor ini jadi lebih murah ataupun motor ini jadi punya kelebihan di antara pesaingnya? Langsung aja mulai dari depan. Dari bagian depan ini udah lampunya udah pakai model Daymaker. Tentunya dalamnya udah full LED. Nah, kalau kontak on, maka di sini ada DRL-nya ya. DRL-nya itu warnanya putih, dan di lampu sennya juga ada model DRL-nya juga warnanya merah. Di kirinya nih mati nih, harusnya ada juga di sini nyala DRL yang merah. Nah, ini seperti ini kalau kondisi kontaknya on. Terus sudah bagian lampunya, bagian depan spakbornya itu dari besi ya. Plastik deh, dari plastik. Terus ada striping seperti ini ya biar tambah klasik. Nah, dari bagian velg warnanya udah hitam, ukurannya 17 inch, terus pakai ban Swallow Sprinter ya kalau nggak salah, ukuran 300/17. Ini ukurannya masih pakai model lama ukurannya ya, 300, nggak kayak model sekarang. Tapi ini ban keluaran baru kok, tahun 2021. Nah, udah di situ. Nah, di sini juga shocknya masih model teleskopik biasa, tapi di sini ada penutup karet dan juga ada mata kucingnya. Nah, sebenarnya di bagian stang ini udah nggak original karena sebenarnya posisinya itu nggak di atas kayak gini dan nggak ada besi kayak gini, agak di bawah. Dan bener-bener kayak cafe racer dari posisi ridingnya juga. Tapi untuk kenyamanan dipakai sehari-hari lebih nyaman dibikin seperti ini, dan itu juga nggak mahal. Oke, kita puterin, lanjut di bagian atas. Di bagian atas ada speedometer satu buah. Nah, ini beda nih sama W175 nih kelebihannya. Ini udah ada indikator bensinnya. Kalau W175 nggak ada indikator bensinnya. Belum tentu yang lebih murah itu nggak bagus gitu. Biasa jadi yang lebih murah itu bisa jadi bagus juga, bisa jadi enggak, ya gitu dah. Nah, ini kedip-kedip ini artinya bensinnya sisa setengah atau masih ada gitu. Kalau misalnya udah nyala terus, itu berarti bensinnya sudah tinggal sedikit banget kalau misalnya lampunya sudah nyala. Tapi kalau misalnya full, berarti ini lampunya nggak kedip sama sekali. Ini di sini ada indikator netral, ada sen kanan kiri, ada indikator lampu dekat, lampu jauh. Dan di bagian odometernya ini udah digital. Untuk speedometernya masih analog. Tapi bagus sih kalau kayak gini, jadi lebih terkesan klasik daripada XXR yang menggunakan full digital. Lebih prefer kayak gini, ada kombinasi antara digital dan juga analog. Kunci kontaknya kayak gini, masih nggak ada pengaman apa-apa. Kunci kontaknya masih biasa, hanya model kunci stang aja, belum ada pengaman magnet. Nah, terus di bagian saklar kanan ini ada engine stop, ada hazard, dan juga ada tombol starter. Lanjut di bagian kiri, saklarnya cukup lengkap. Di sini ada tuas cuk, di sini juga ada tombol passing, dan di sini ada lampu dekat, lampu jauh, terus ada lampu sen kiri kanan, dan ini ada klakson. Kita dengerin dulu klaksonnya kayak gimana bunyinya. Oke, cukup maco ya, tapi kurang maco sih, udah tampilan udah sangar. Nah, ini dia bagian tangkinya. Tangkinya bahannya full besi ya. Nah, full besi. Terus ada aksen garis ini supaya kayak cafe racer banget gitu. Tutup tangkinya masih biasa seperti ini. Terus ada emblem Pesaro Motobi dan ada stiker-stiker kayak gini supaya klasik. Ada varian warna-warna lain di tahun ini juga, ada yang abu-abu hijau dan lain-lain deh, nanti ditunjukin di gambar.
Nah, kapasitas tangkinya itu 12,5 liter kalau nggak salah. Bener berarti. Nah, ini joknya jahitan-jahitan stitching gini supaya kelihatan lebih klasik. Tapi sebenarnya ini jahitan palsu, guys. Nah, ini baru nih, jahitan aslinya cuma satu. Ini berguna nih. Ada kayak gini tuh sebenarnya buat apa? Buat nyantolin sesuatu. Kan di sini nggak ada armnya nih. Nah, makanya di sini dikasih kayak gini. Jadi misalnya mau nyantolin apa, diikatnya ke sini. Gitu. Terus ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini lampunya sama, lampu sennya udah model LED dan juga ada DRL-nya. Nih kalau nyala warna merah, LED-nya ini warna kuning. LED-nya bukan model bohlam ya, tapi model yang kayak gini lebih terang. Tapi sayang ternyata ini lampu cepet banget matinya, kata yang punya. Nah, ini lampu stop lampnya masih halogen kayak. Nah, tadi udah bagian stop lamp, sekarang bagian spakbornya. Ini plastik juga, plastik. Di sini ada plastik dan spakbornya ini posisinya lumayan ke bawah dan ini bagus ya supaya kalau hujan gitu jalanan becek nggak kena penumpangnya. Untuk di bagian belakang ini ya salah satu kelemahan yang gue lihat dari sini adalah ini bagian las-lasannya ini kurang rapih nih. Nah ini bagian las-lasannya emang kurang rapih dari sananya, ini bukan karena custom ya, tapi memang dari pabrikannya. Ini terus di bagian sok ini standar pabrikannya udah menggunakan tabung, ukurannya kayaknya ya sekitar 360 mili. Nah terus di bagian knalpot ini, nah sebenarnya knalpotnya udah cakep, bentuknya dove dan juga silencernya besar ya, bagus gitu untuk tampilan. Tapi suaranya karena memang regulasi di Indonesia ini nggak boleh suara yang kenceng ya, mungkin jadi pelan suaranya. Untuk pengereman belakang ini menggunakan rem tromol. Kalau motor-motor kayak gini emang bagusnya sih tromol ya. Selain dari tampilan juga sebenarnya kalau feeling lebih enak kalau belakangnya tuh lebih enak tromol. Gak tau kenapa, emang lebih enak aja. Bagian belakang sama pakai ukuran ring 17 dan ternyata mereknya Benelli ya. Benelli bener, Benelli. Dan ini ada 2021 tahun produksinya. Seperti itu. Ukurannya lebih besar, bannya 350. Dan ya sama, ini ban baru produksi tahun 2021. Terus untuk step belakang ini modelnya kayak gini, dan ini menurut gue klasik banget nih karena model besinya itu pipa-pipanya tuh bener-bener yang tabung gitu, yang model tabung. Di bagian kanan di sini ada kickstarter yang chrome dan menggunakan karbu PZ ukuran 26. Dan ini adalah mesinnya 152 cc ya, mungkin ada pembulatan di situ. Kalau powernya nanti ditulisin di sini aja di teksnya. Nah untuk di sini bagian mesinnya ada kayak tempat buat ngintip oli ya. Ini karena standar samping jadi olinya nggak kelihatan ada. Ntar kalau udah lurus pasti ada olinya. Ini bagian exhaustnya. Ini memang kelemahan semua motor sih, kalau bagian knalpot sini memang pasti karatan gitu ya. Nah sebenarnya kalau secara umum ya ini motor sebenarnya oke aja gitu, nggak ada kekurangan banget gitu dari segi desain ataupun dari segi ya kekuatan lah. Mungkin ada yang bilang kayak Benelli nggak kuat segala macam, padahal mah sebenarnya sama aja gitu. Cuma mungkin di bagian detail kurang bagus gitu finishingnya. Kayak sama tadi bagian posisi riding ya, kalau misalnya emang dipakai harian rada pegel sih. Emang lebih baik ganti stang yang seperti ini, karena ini stangnya lebih nyaman dipakai harian dan juga katanya nggak mahal. Nah untuk bagian rem tadi yang lupa nih, rem depan menggunakan cakram double disc, ini juga bawaan Benelli-nya. Dan bagian mesin kiri juga seperti ini tampilannya. Ya menurut gue sih ini untuk harga 25 juta kalian udah nggak perlu modif, nggak perlu apa, ya udah gitu, udah beli motor siap pakai dan siap jalan. Untuk harga secondnya itu sekitar di angka 17 jutaan ya kalau nggak salah. Mungkin ada yang lebih murah dengan kondisi-kondisi tertentu, cuma harganya stabil di harga 17 juta secondnya. Barunya adalah 25 juta.
Nah langsung aja kita dengerin suaranya. Kita kontak on, engine-nya on, terus kita starter. Oke, langsung aja bahas kekurangannya ya tadi ya. Selain udah disebutin, yang pertama bagian las-lasannya ada yang nggak kelihatan rapi, terus juga lampunya yang cepat mati, terus ada lagi kelemahannya itu dari segi power mesin ya. Mungkin kalau dibandingin dengan pesaingnya, apalagi XSR 155 yang udah pakai injeksi, terus ada VVA-nya juga, mungkin itu lebih jauh ketinggalan ya, karena ini masih SOHC karburator biasa. Tapi sebenarnya karena dia karburator, malah gue ngerasa ini lebih fleksibel untuk dimodifikasi. Kalau misalnya powernya mau agak kencang nih, kita ganti aja nih, misalnya pakai 32 kalau nggak 28. Terus juga untuk bagian exhaust atau knalpot juga diganti aja gitu dengan diameter yang lebih besar, sehingga itu pasti ngaruh banget. Kalau misalnya teman-teman pengen ngegedein powernya gitu, ngerasa ini lelet, saran gue sih ganti aja karbu ukuran 32 kayak 28, itu pasti udah ngaruh banget. Sama ganti knalpot. Sama mesinnya katanya sering suaranya ngelitik gitu. Sebenarnya sih kalau ngelitik segitu ya mungkin masih normal ya, masih kondisi motor wajar lah. Dan untuk kelebihannya adalah yang pertama, harga lebih murah 10 juta. Dari harga itu juga kita udah dapetin motor yang baru, bener-bener baru dari pabrik. Kalian gak perlu khawatir masalah mesin dan segala macam, udah pasti bisa dipakai. Terus kelebihan yang kedua adalah pajaknya yang murah. Ini pajaknya cuma 327 ribuan ya untuk PKB-nya per bulannya. Beda dengan pesaingnya seperti Kawasaki W175 atau XSR 155, itu mungkin harganya sekitar 600-700 ribuan ya pajaknya. Terus selain itu kelebihannya ya mungkin karena mesinnya sederhana, ini menurutku jadi kelebihan juga ya, karena perawatannya mudah. Dan ya itu tadi kelebihan dan kekurangannya. Buat kalian yang mau beli Motobi ini, saran gue yang pertama ganti stang jadi lebih nyaman. Yang kedua adalah ganti karbu ataupun knalpot biar lebih enak tenaganya. Oke, dan udah cukup segitu aja. Kalau beli ya silahkan ke dealer ke dealer Benelli. Dan kalau dibandingin dengan motor lainnya, saran gue ya ini juga nggak apa-apa sih, ini juga keren, malah lebih murah 10 juta. Ini ganti karbu, buat ganti karbu sama ganti knalpot udah beres urusan. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.